Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di NTV Prime. Kali ini kita lanjutkan informasi lebih dari sepekan kasus pembunuhan anak seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten belum juga terungkap. Rumah politikus PKS Cilegon, Maman Suherman di kawasan Ciwaduk masih terlarang untuk diakses karena masih dipasangi garis polisi. Tetangga keluarga korban beraktivitas seperti biasa dan tak berani mencari tahu tentang kasus yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Sementara penyelidikan terus dilakukan dan belum ada yang menjadi tersangka pembunuhan terhadap anak kelas 4 SD yang dikenal rajin beribadah tersebut. Ya, orang ini ramah itu. Kadang lihat di masjid itu aja. Tapi sering almarhum ke masjid itu? Rajin itu Pak. Sering ketemu maksudnya Pak. Jadi sana kalau pas Jumatan gitu. Ke musola juga rajin Pak ya? Musola kalau misalnya nggak ke masjid besar ya sini kadang-kadang tapi di sini. Saling yang jelas ke sana Pak. Terus paling di sekolahnya nggak tahu lah. Itu biasa kalau ke musola bareng sama Pak Haji Mamannya atau seperti apa? Sama Pak Haji bareng gitu. Sekeluarga begitu ya? Diajak itu bareng-bareng. Udah ada perkembangan belum Bang? Kan udah dijelaskan kemarin. Iya. Ada perkembangan baru nggak Bang? Proses. Iya tuh, masih proses. Gitu aja. Udah ada petunjuk baru Bang? Nanti disampaikan. Intinya kan keungkap pelakunya. Oke. Iya. Kasus kematian putra bungsu seorang politikus di Cilegon, Banten masih menyisakan tanda tanya besar pemirsa. Polisi menduga peristiwa ini bukan perampokan, namun hingga kini motifnya juga masih belum terungkap. Bagaimana perkembangan penyelidikan dan analisis dari pakar? Kita akan bahasnya bersama narasumber yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Dan kami juga sudah menghubungi pihak kepolisian pemirsa dari Polres Cilegon untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Namun sampai saat ini tidak ada perwakilan dari Polres Cilegon yang bersedia untuk bergabung di kesempatan dialog NTV Prime sore hari ini. Langsung saja kita sapa Mas Reza Indragiri Amril. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, ada sejumlah kejanggalan atas kasus ini yang dugaannya mengarah ke bukan kasus perampokan ya. Ada CCTV yang tidak berfungsi selama 2 minggu belakangan, kemudian juga barang yang tidak ada barang yang hilang begitu. Nah, jadi ini memang jelas bukan kasus perampokan. Pandangan Anda? Kalau kita bicara motif hanya 2 kemungkinannya. Apakah itu motif instrumental ataukah motif emosional. Kalau polisi sudah menyatakan bahwa tampaknya ini bukan perampokan, juga tidak ada barang-barang berharga yang hilang, maka kita punya alasan untuk mengesampingkan kemungkinan motif instrumental, bahwa pihak yang telah menjahati anak tersebut melakukan aksinya bukan untuk mendapatkan manfaat, misalnya manfaat finansial, ataupun popularitas, atau untuk menutup-nutupi kejahatan lain. Ini tampaknya bukan kejahatan dilatari oleh motif instrumental, melainkan motif emosional. Kalau itu yang kita angkat, maka kemungkinan memang dari pihak pelaku memiliki perasaan-perasaan negatif, entah itu marah, dendam, benci, sakit hati, dan seterusnya. Oke, nah selain tidak ada barang berharga yang hilang, Mas Reza, tubuh korban juga mengalami sejumlah luka yang bisa dikatakan tidak wajar. Ada 22 luka di tubuh korban, 19 diantaranya juga ini merupakan luka akibat benda tajam, seperti itu Mas Reza. Jadi memang ini kalau kata Anda motif emosional dan pelaku memiliki perasaan-perasaan tertentu untuk meluapkan emosinya tersebut. Ya, apalagi ketika diinformasikan bahwa pada tubuh korban ditemukan luka sedemikian banyak, maka saya membayangkan bahwa pelaku pun sesungguhnya tidak memiliki perencanaan untuk melakukan tindakan menghabisi nyawa korban. Kalau ini berencana, kita patut berasumsi bahwa pelaku akan menampilkan perilaku yang seefisien mungkin. Sementara ketika dia menghabisi korban dengan sekian banyak tusukan, kita bayangkan bahwa itu bukan merupakan tindakan yang efisien, bahkan justru beresiko meninggalkan sekian banyak jejak, menghabiskan waktu sekian lama, kemungkinan juga meninggalkan bukti dan sejenisnya. Ini tampaknya tindakan menghabisi nyawa manusia
yang dilatar belakangi oleh motif emosional dan bukan merupakan perbuatan yang terencana, tampaknya demikian. Jika ini bukan merupakan perbuatan yang terencana, lalu kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan Mas Reza seperti CCTV yang tidak berfungsi, kemudian ada ART yang meninggalkan lokasi sebelum kejadian, dan juga itu seperti apa kalau Mas Reza lihat? Apakah ini bukan dari bagian perencanaan pembunuhan tersebut? Memang luar biasa bahwa tindakan menghabisi nyawa manusia yang sedemikian kejam itu dilakukan di wilayah yang kita anggap sebagai wilayah kekuasaan korban atau keluarga korban. Dari situ kita bisa membuat pemaknaan bahwa tampaknya pelaku memang orang yang mengenal situasi, mengenal medan, memiliki akses untuk masuk ke dalam lokasi tersebut. Saya tidak menggunakan istilah apakah pelaku itu orang dekat atau orang jauh, karena dua istilah tersebut acap kali memunculkan bias dan tidak membantu kita untuk memecahkan persoalan. Tapi sekali lagi, saya memilih kalimat bahwa tampaknya pelaku adalah orang yang pada dasarnya memang sudah mengenal baik situasi dan memiliki akses ke tempat tersebut. Satu hal juga yang sangat penting kita ingat adalah, mari kita bernalar seberapa jauh kemungkinan anak usia belasan tahun bisa membuat masalah dengan orang lain. Sampai-sampai orang lain itu harus menghabisi si anak tersebut dengan luka sedemikian banyak. Saya tidak membayangkan bahwa anak usia belasan tahun memiliki kemampuan membuat masalah sedemikian rupa. Karena itu, patut diduga bahwa seandainya pelaku memiliki perasaan-perasaan negatif, mungkin tidak terhadap korban, tetapi terhadap misalnya keluarga atau orang tua. Tapi kita sedang menyaksikan sebuah kejahatan yang boleh jadi mengambil bentuknya displacement, yaitu pengalihan emosi negatif dari objek ganti kepada objek pengganti. Dengan kata lain, Mas Reza, Anda mengatakan bahwa korban sebenarnya bukan target utama dari pelaku? Perkiraan saya sebenarnya, karena sekali lagi saya tidak bisa membayangkan anak usia belasan tahun sudah bisa membuat masalah dengan orang lain, yang kemudian membuat orang itu sedemikian marah, sedemikian luka, sedemikian sakit hati, sampai menghabisi anak tersebut dengan tindakan sedemikian kejam. Ya. Dengan motif yang belum diungkap oleh pihak kepolisian saat ini, menurut Mas Reza, apa tantangan terbesar dari pihak kepolisian dalam pendalaman kasus ini? Saya justru tidak tahu apa yang begitu menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Perhitungan saya, lagi sebagaimana saya katakan tadi, dengan luka sedemikian banyak, kita bayangkan pelaku menghabiskan waktu yang cukup banyak, dan boleh jadi juga meninggalkan sekian banyak jejak kejahatan di situ. Nah, dengan demikian maka tampaknya tidak begitu sulit semestinya bagi pihak kepolisian untuk mengumpulkan jejak kejahatan tersebut yang kemudian mengerucut kepada pihak tertentu. Tetapi mungkin pihak kepolisian mencoba untuk tidak hanya eksekutor, tapi barangkali kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa yang menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Kalau memang ada sekian banyak pihak yang terlibat, kita bisa masukkan mereka ke dalam klaster-klaster tertentu. Itulah yang coba untuk dilakukan dan diamankan oleh pihak kepolisian secara keseluruhan. Nah, berdasarkan pengalaman Anda, Mas Reza, indikator psikologis atau kriminologis apa yang biasanya luput gitu ya dari pihak kepolisian, tapi ini sangat krusial bagi penyidik? Kalau pihak kepolisian, sepanjang yang saya pahami, acap kali menggunakan teori segitiga kejahatan. Bahwa korban ada di situ, TKP-nya di situ, maka mungkin saja pelaku juga ada di situ. Itu masuk akal. Namun persoalannya adalah teori segitiga kejahatan ini berasumsi bahwa antara korban dan pelaku berada pada posisi berhadapan-hadapan dan tidak melibatkan pihak eksternal. Bisa katakan, adakah kemungkinan bahwa di samping misalnya eksekutor atau orang yang secara langsung berkonfrontasi dengan anak tersebut di TKP, adakah kemungkinan ada pihak lain mungkin mengotaki, mungkin memberikan akses, mungkin membiayai, mungkin juga membangun strategi bagi pelaku untuk melarikan diri dari TKP dan seterusnya. Nah, teori kejahatan itu memang tampaknya juga harus diperluas dengan teori lain yang memberikan dasar bagi
kepolisian untuk meringkus pihak-pihak lain yang tidak berada di situ, kendati korban berada di situ, dan TKP-nya di situ. Ya, tapi dari apa yang dilakukan pelaku ini, Mas Reza, Anda melihatnya memang sudah cukup ahli strategi gitu ya dalam melakukan perencanaan katakanlah pembunuhan ini, atau memang masih banyak hal-hal yang luput gitu, seperti seandainya kalau misal memang ini kasus perampokan kan harusnya ada barang yang hilang begitu, tapi ini tidak terpikirkan oleh pelaku. Pun menggunakan anggapan bahwa itu pembunuhan juga masih layak untuk dipertanyakan. Kenapa? Karena menurut saya istilah yang lebih tepat paling tidak pada tahap sekarang ini bukanlah pembunuhan, tapi tindakan menghabisi nyawa orang lain. Kalau kita persempit atau kita batasi hanya dengan menggunakan kata pembunuhan, maka ini menggiring kita pada pasal 330 KUHP. 330 atau 338, saya lupa persisnya, tapi pasal tentang pembunuhan. Sementara kalau kita buka KUHP, ada sekian banyak perbuatan manusia atau perbuatan pidana yang juga bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Entah itu pembunuhan berencana, atau lainnya adalah penganiayaan, atau juga mungkin pengabaian, memberikan pertolongan secepat mungkin, ada juga pengeroyokan, dan lain-lain tindakan menghabisi nyawa manusia yang tidak mutlak berupa pembunuhan. Jadi sekali lagi saya menggunakan diksi tindakan menghabisi nyawa orang lain atau homicide dan tidak terbatas pada pembunuhan. Poin berikutnya, kenapa saya katakan demikian? Karena tadi sempat saya sebut bahwa semestinya pelaku ini kalau dia memang ingin menghabisi korban, cukup menggunakan langkah-langkah yang efisien saja. Dengan luka pada bagian yang vital, sudah bisa berakibat fatal, semestinya itu pada petik sudah cukup. Tapi kenapa kemudian sampai melakukan penusukan sekian banyak? Nah, itu juga memberikan dasar bagi kita untuk membayangkan benarkah pelaku memang sudah punya niatan untuk membunuh atau menghabisi korban. Mungkinkah ada pergumulan atau sebagainya yang membuat ternyata pelaku kehilangan kendali gitu. Dari yang semula ingin melakukan kejahatan tertentu, tapi karena kehilangan kendali, akhirnya melakukan tindakan lain yang diindikasikan oleh tusukan sedemikian banyak. Dan Mas Reza, bagaimana pihak kepolisian memastikan proses ini berjalan dengan objektif tanpa intervensi begitu ya, mengingat latar belakang orang tua korban juga sebagai seorang politikus? Seandainya orang tua korban bukan politikus, mungkin kita tidak akan terlalu tertarik untuk bicara kemungkinan adanya konspirasi atau persekongkolan tingkat tinggi terkait dengan kasus ini. Seandainya orang tua korban adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi karena status sosial ekonomi orang tua korban sedemikian rupa, itulah yang memberikan dasar bagi kita untuk kemudian membayangkan boleh jadi target utama atau target sejati sesungguhnya bukanlah korban, tetapi mungkin pelaku mengincar orang tua atau keluarga korban. Sehingga anggapan bahwa motif personal melatar belakangi peristiwa ini, kita maknai bahwa pelaku memiliki perasaan-perasaan negatif kepada korban, tapi kepada keluarga atau orang tua korban. Nah, berapa jauh itu kemungkinannya ya, seorang itu harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Yang jelas, kalau kemudian kita berikan warna-warna konspirasi dalam kasus ini, maka sebagaimana tadi sudah saya katakan, boleh jadi tidak hanya satu orang yang bertugas sebagai eksekutor di lapangan, tapi mungkin juga ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan bagi terjadinya peristiwa ini. Ya, hal ini juga mempengaruhi dinamika kasus, maka dari itu pihak kepolisian juga membutuhkan waktu lebih lama ya Mas Reza untuk bisa melakukan proses pendalaman untuk memeriksa keterlibatan lain ya dari pihak-pihak eksternal ya. Biasanya butuh waktu berapa lama sih kalau Mas Reza menelaah dari kasus yang terjadi saat ini? Sayangnya saya tidak menemukan teori atau angka tentang berapa lama pihak kepolisian bisa atau rata-rata mengungkap kasus-kasus meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Justru statistik yang ada di media saya adalah statistik yang tampaknya tidak begitu menggembirakan bahwa secara global kasus pembunuhan keterungkapannya ternyata mengalami penurunan drastis dari waktu ke waktu.
menandakan bahwa kemampuan pelaku secara umum, ya, tidak bicara tentang negara tertentu di wilayah tertentu tidak, tapi saya bicara secara umum, menurunnya tingkat pengungkapan kasus-kasus meninggalnya orang akibat perbuatan orang lain itu mengindikasikan bahwa ternyata pelaku dari waktu ke waktu memang semakin canggih. Ya. Dan kepolisian tetap hati-hati mengimbangi aksi-aksi pelaku yang makin lama makin canggih. Dan Mas Reza, apa yang perlu diperhatikan dari pihak kepolisian dalam menentukan motif ini? Saya memiliki parameter kita menilai kualitas kerja kepolisian dalam mengungkap peristiwa pidana, yaitu 4 indikator yang semestinya bisa kita temukan dalam setiap pengungkapan kasus, yaitu transparan, menyeluruh, tuntas, dan objektif. Saya rapikan ini, tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Ya. Tuntas artinya betul pada akhirnya ada seseorang yang diminta pertanggungjawaban secara pidana. Artinya berkas oleh pihak kepolisian diterima oleh pihak kejaksaan. Itu tuntas. Tapi tidak cukup tuntas. Kalau dianggap bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat, ada operasi-operasi tertentu yang lebih pelik yang sebetulnya coba direalisasikan, maka di samping tuntas juga harus menyeluruh. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, objektif. Bahwa proses ungkapan kasus oleh pihak kepolisian objektif dalam pengertian pertama, diungkap sesuai dengan kajian-kajian saintifik. Bagaimana ilmu hukum diterapkan untuk mengungkap kasus itu. Ya. Berikutnya kalau objektif, yang kedua saya maknai sebagai pengungkapan itu oleh pihak kepolisian dengan taat terhadap peraturan perundangan. Ya. Dan yang terakhir, indikator berkualitas yang kasus adalah transparan. Yaitu bagaimana kepolisian memberikan kesempatan kepada publik, pada media untuk juga tahu kembangan pengungkapan kasus tersebut. Tadi saya simak cuplikan yang ada di Nusantara TV, bagaimana Kapolres respon jurnalis yang bertanya tentang perkembangan pengungkapan tersebut. Pada aspek itu kita harus memberikan catatan juga terkait dengan transparansi. Iya. Jadi ini balik lagi harus mencakup sejumlah hal tadi ya, tuntas, objektif, dan transparan. Kita juga sudah mencoba menyeluruh, objektif, dan transparan. Iya, kita juga tadi sudah mencoba pihak kami untuk menghubungi dari Polres Cilegon, Mas Reza, namun masih belum bisa untuk memenuhi undangan kami. Artinya memang masih perlu ya untuk mencakup hal-hal tadi agar kemudian yang disampaikan ke publik ini bisa benar-benar secara menyeluruh, objektif, transparan, dan tuntas. Ya, memang bahwa ketidakhadiran polisi dalam tema berita ini sekali lagi memberikan dasar bagi kita untuk membuat catatan tentang transparansi pengungkapan kasus. Tapi pada saat yang sama saya cukup berempati juga pada teman-teman kepolisian termasuk di wilayah Polres Cilegon ya. Jadi mereka sedang sibuk sekali melakukan pengamanan terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Iya. Bahkan dari keterangan saksi-saksi pun kami juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait ya dari pihak tetangga ataupun juga dari pihak eksternal yang mungkin sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Menurut Anda Mas Reza, apa yang perlu diperhatikan aparat lagi dan juga masyarakat tentunya ya agar kemudian tidak berspekulasi berlebihan tetapi tetap kritis dalam mengikuti proses hukum yang ada? Saya agak bergeser terkait dengan perlindungan anak dan pengungkapan kasus. Yang saya maksud begini, yang saya lihat di media bahwa TKP atau rumah itu sangat-sangat besar, ya. Dan saya bayangkan, kalaulah harus dikalikan rupiah, ada rupiah yang amat besar di TKP tersebut, baik itu berupa bangunan maupun isi bangunannya. Yeah. Nah, pertanyaan saya dalam perlindungan anak adalah di rumah yang besar, yang barangkali bagi sebagian pihak dianggap memiliki nilai material tertentu yang bisa didapat secara melanggar hukum. Yeah. Anak umur 12 tahun itu didampingi oleh siapa pada saat peristiwa itu berlangsung. Setiap anak tentu harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Nah, pertanyaannya sekali lagi, kita tidak dalam konteks
atau memojokkan atau mengikut pihak keluarga, tidak seperti itu. Ya. Itu sudah sebatas laporan terkait dengan anak, bahwa anak usia 12 tahun di kediaman sembilan besar itu dampingi, jaga, dilindungi oleh suami. Itu saja pertanyaan. Ya, dan kasus ini bukan hanya soal mengungkap pelaku, tetapi juga terkait keadilan bagi korban, apalagi anak berusia di bawah umur, Mas Reza. Ya, tepat. Indonesia sudah memiliki undang-undang perlindungan anak sejak sekian puluh tahun lalu. Itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya negara kita ini mengirim pesan jangan main-main kalau sudah bicara tentang keamanan anak. Dengan kata lain, siapapun yang melakukan pidana terhadap, apalagi pidana yang berupa tindakan yang bisa menghabisi nyawa anak, itu memang harus ditindak dengan seserius mungkin. Itu konsekuensi, kalau kita sudah punya hukum yang sebenarnya khusus dan spesialis, yang bermakna sekali lagi, itu terkait anak, itu yang amat sangat penting disikapi seserius mungkin. Baik, kita tunggu nantinya seperti apa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Mas Reza, tentunya ini juga menjadi perhatian bersama bagaimana kita semua nantinya menjadi saksi ya, bagaimana keadilan bagi korban ini juga harus bisa terungkap dalam kasus ini. Terima kasih pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri Amril sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lain yang usai jeda pariwara berikut ini.